Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dapat melangkahkan kaki kita dapat mengayunkan tangan kita ke masjid ini. Sesungguhnya itu merupakan geraknya Allah Subhanahu wa taala. Bu, dengar suaranya Bu? Jelas suaranya Bu? Bapak jelas suaranya Pak? Jelas. Bapak Ibu, tidak ada yang kita punya karena semuanya adalah miliknya Dia. Kita datang dari Dia, kita kembali dari Dia. Semua kehidupan kita diatur olehnya. Maka gerak kita geraknya Dia, langkah kita langkahnya Dia. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Maka kita bersyukur kepada-Nya karena malam hari ini kita mampu hadir di masjid ini Bapak dan Ibu. Karena tidak semua kita mampu untuk hadir di masjid ini. Walaupun rumahnya di dekat masjid, walaupun dia ada waktu hari ini, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepadanya untuk hadir di tempat ini. Maka ucapkanlah alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salawat kepada Nabi? Salawat itu artinya adalah mendoakan Nabi. Kenapa kita disuruh oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi? Karena begitu besarnya perjuangan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampainya kepada kita, sehingga kita mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau tidak dakwahnya Rasulullah, kita tidak tahu siapa diri kita. Kalau bukan karena dakwah Rasulullah, kita tidak tahu bahwa kita adalah Allah. Yang mengatur kehidupan kita adalah Allah. Kita tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Kita tidak tahu sholat, kita tidak tahu puasa. Mungkin kalau kita tidak mengenal Allah, tidak dibawa agama ini oleh Rasulullah Muhammad SAW, mungkin sampai saat ini masih ada kita yang menyembah batu, menyembah pohon-pohon, menyembah tempat-tempat keramat, menyembah kuburan, bahkan menyembahkan Tuhan yang manusia dan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ini suaranya gelombang akan berdempet. Gelombang akan berdempet anak-anak kita. Anak-anak sekarang, anak-anak sekarang, ya bentar ya. Ustaz cuma sampai jam 10 aja. Ya akan sampai 1 jam. Karena Ustaz malamnya dan mengambil itu bisa jadi biar konsep bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu, Ibu tahu tak apa itu salawat Nabi? Tahu? Pak, Bapak tahu tentang salawat Nabi? Hari-hari kita baca, bahkan selalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat
Coba kita baca Pak bunyi selawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, karunia-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Bapak Ibu, kalau itu bunyi sholawat Nabi, berarti sholawat Nabi itu adalah mendoakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah curahkan rahmatnya, karunia-Nya, kebaikan-kebaikan kepadanya. Paham Bu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengabadikan, memerintahkan itu kepada kita. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah merahmati dan malaikat mendoakan Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam dan keselamatan kepadanya sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan. Ini kita mulai dari salawat Nabi dulu ya Bu, ya Pak, supaya kita memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita baca di setiap hari, supaya ibadah kita sehari-hari ini punya nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengar suaranya Bu? Jelas Bu? Bapak jelas suara saya Pak? Jelas. Tapi saya catat dulu Pak. Bapak Ibu, saya beri dulu catatan. Saya memberikan ceramah bukan berarti saya hebat, tidak. Saya hari ini berceramah bukan berarti saya ingin menceramahi Bapak Ibu semua, tidak. Bukan berarti saya orang yang paling baik, orang yang paling suci, tidak. Setiap kita Bapak dan Ibu, semua kita sedang bertumbuh untuk menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap diri kita ini masa belajar. Saya juga belajar dengan proses kehidupan, Bapak Ibu juga belajar dalam proses kehidupan. Maka malam hari ini saya ingin memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah-hikmah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pemahaman yang baru, yang mendapatkan kebaikan dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, jamaah, ada macam video dulu ya. Apa? Biar konsen. Jadi Bapak Ibu, apa salawat Nabi Bu? Mendoakan. Kenapa kita baca salawat Nabi Bu? Ada orang yang mengatakan Pak Imam, itu Nabi kalian Nabi Muhammad SAW belum selamat. Kenapa? Umatnya sampai saat ini setiap hari masih selalu mendoakannya. Ada yang mengatakan begitu. Betul. Apa doa kita? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah kebaikan-kebaikan karunia kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu kita doakan. Tetangga kita mengatakan dia belum selamat, masih selalu mendoakan. Padahal Allah mengatakan itu merupakan sesalam penghormatan sebagai tanda kemuliaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai tanda cintanya kita kepada Rasulullah, sebagai tanda rindunya kita kepada Rasulullah, sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan kita kepada Rasulullah. Jangankan kita Bapak dan Ibu, para malaikat pun mendoakan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu, kalau bukan karena perjuangan Rasulullah, kita tidak mengenal diri kita.
Kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita tidak tahu bahwa kita ini adalah makhluk. Kita tidak tahu bahwa kita ini adalah hamba. Yang mengenalkan itu adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu, banyaklah kita diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para buya-buya kita, para ustaz dan ustazah kita, diajarkan bagaimana berbagai macam selawat, doa-doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada selawat tu? Ada. Pada kompak saja. Ini pasti pokir kota dewan. Siapa kasih mereka? Pak Ketua, Pak Iqbal. Hah? Ini sendiri. Besok kita sama Pak Iqbal lagi. Saya. Ini kan kota dewan tiga-tiga ini. Pak Tristo, Pak Iqbal pribadi, Pak Safari Ramadan, Pak Yusuf Ramadan. Bisa selesai. Cuma saya ini nggak ada biar saya. Kalau kita selesai. Jadi sampai mana dulu? Banyak contoh selawat Nabi yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Apa contohnya bro? Jadi berselawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Banyak selawat itu. Bahkan Bapak Ibu, yang mungkin setiap hari kita dengar sebelum azan dikumandangkan di masjid-masjid kita, di surau-surau kita, di musola-musola kita, itu juga selawat Nabi. Tapi karena kita tidak tahu, kita abaikan itu saja. Apa bunyinya bro? Ketika suara azan subuh sebelum dikumandangkan di masjid ini, bila kita sudah membacakan selawat itu, Assalatu wassalamu alaik. Pernah dengar bro? Pernah dengar Pak? Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, itu adalah selawat Nabi. Assalatu wassalamu alaik, selawat dan salam untukmu ya Rasul, ya Imam al-Mujahidin. Engkau adalah imam kami, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah pejuang kami. Ya Rasulullah, engkau adalah utusan kami. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu, di dalam sholat pun kita mendoakan Nabi kita. Kita doakan Nabi kita doakan diri kita, dan kita doakan orang lain. Apa yang kita baca dalam sholat itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu yang selalu kita baca di saat sholat Pak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi, penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Assalamu alayna, keselamatan untukmu wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan untuk orang-orang yang soleh. Setelah itu ketika kita mendoakan Nabi kita doakan pula bagaimana dia mendapatkan keberkahan sebagaimana Allah telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah curahkan kasih sayang-Mu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu artinya kenapa kita
karena Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Islam ini mulai disebut bapak ibu sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu Muhammad millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Nanti kajiannya khusus untuk Nabi Ibrahim di waktu kita kasihkan kajian. Jadi Bapak Ibu udah paham loh? Jangan nanti ibu orang selawat, ibu selawat, orang selawat kita selawat tak tahu tidak. Jadi selawat itu mendoakan Nabi kepada Allah. Kita tidak boleh berdoa kepada Nabi Pak. Banyak kita yang hari ini Bapak Ibu asal sakit sedikit baca selawat Nabi. Kadang kemana-mana kita minta doa. Padahal selawat itu artinya mendoakan Nabi. Bolehkah kita minta doa kepada Nabi? Boleh. Bolehkah kita berdoa kepada Nabi, kepada malaikat, kepada para wali, kepada orang-orang soleh, ke kuburan orang-orang soleh? Tak boleh. Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Minta tolong menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan. Saya langsung til poinnya saja, karena waktu tidak panjang, apalagi kita jarang bersumpah. Kalau kata Dewan Ibu insyaAllah ceramah kamu dibayar. Kalau diundang seperti saya. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pencerahan tentang bagaimana kita beragama dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, supaya kita mengikuti dengan ajaran yang sesungguhnya itu. Kita tidak boleh Bapak Ibu beragama ini hanya ikut-ikutan. Orang sholat kita sholat, orang puasa kita puasa, orang haji kita haji, orang zakat kita zakat. Tapi hakikatnya daripada ibadah yang kita lakukan sehari-hari kita tidak tahu, maka yang kita dapatkan hanya capek saja. Yang kita dapatkan cuma haus saja. Yang kita dapatkan cuma lapar saja. Tetapi nilai-nilai ibadah itu tidak nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham Bu? Suaranya jelas Bu? Jelas suaranya Bu? Kalau saya jelas jelas. Jadi Bapak Ibu, kenapa ini saya sampaikan Pak? Banyak hari ini kita beribadah melaksanakan ritual agama. Ibadah itu adalah jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak-bapak, ibadah itu merupakan jembatan, titik sampainya adalah Allah. Sholat kita adalah jembatan, titik sampainya adalah Allah. Puasa adalah jalan, titik sampainya adalah Allah. Tapi hari ini sangat banyak di antara kita umat Islam yang melaksanakan ritual ibadah hanya baru sampai di jembatannya saja, baru sampai di jalannya saja, belum sampai kepada titik tujuannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di momentum Isra dan Mi'raj hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan hakikat daripada Isra dan Mi'raj itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa yang baca tadi Bu? Saya belum dengar tadi. Siapa baca tadi? Yang ngaji ini siapa Bu? Ada lagi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan Allah berkahi di sekelilingnya, dan Allah ingin menunjukkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di dalam Al-Quran bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan menjemput berita sholat. Kalau kita dengar dari kecil kita ngaji Isra Mi'raj perintah apa? Perintah sholat. Oleh-olehnya apa? Sholat. Tidak ada disebut dalam Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu, dari kecil kita, saya hampir 42 tahun, selalu kita mendengar bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Isra itu diperjalankan oleh Allah pakai kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu adalah seperti kuda yang pakai sayap dan kepalanya perempuan yang rambutnya panjang. Betul? Itu dulu. Sekarang Bapak Ibu, ilmu sains dan teknologi tidak itu lagi. Kenapa para ulama kita, para guru-guru kita menyampaikan bahwa perjalanan Rasulullah itu dengan buraq? Buraq itu adalah dicontohkan pakai kuda, karena dulu di zaman Nabi kendaraan yang paling cepat itu adalah kuda. Sekarang tidak kuda lagi, ada pesawat, ada jet. Bahkan ilmu pengetahuan yang canggih, sains teknologi sekarang Bapak Ibu, yang paling cepat itu adalah kilat. Yang paling cepat itu adalah cahaya. Maka ilmu pengetahuan mengatakan, orang-orang sains mengatakan Bapak Ibu, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu, bahwa diri fisiknya Rasulullah dirubah oleh Allah dengan fisiknya cahaya. Karena dia didampingi juga oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang juga berasal daripada cahaya. Maka kecepatannya adalah kecepatan kilat. Kilat itulah yang disebut dengan buraq. Kalau ibu bapak lihat nanti arti buraq. Buraq itu artinya kilat. Jadi jangan lagi kita berpikiran bahwa kendaraan Nabi itu adalah kuda yang pakai sayap. Tidak masuk akal Bapak Ibu. Dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Palestina, Pak Ketua, naik kuda. Habis itu Nabi naik. Begitu kencangnya, tidak masuk akal. Si kompeng saya naik Yamaha ke depan sampai hancur sendiri. Itu dari Jakarta sampai Bandung aja. Apalagi Nabi naik dari Mekah sampai ke Palestina, naik kuda. Begitu pakai sayap dengan kencang, tidak ada itu. Jadi di Al-Quran itu tidak. Tapi yang perlu saya sampaikan, bahwa Rasulullah diperjalankan oleh Allah di Isra dan di Mi'rajkan melalui langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat sampai ke langit yang ketujuh. Bahkan di atas langit yang ketujuh itu namanya adalah Sidratul Muntaha, dan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi perintah sholat, tapi Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, hakikat daripada
suaranya Pak? Sini, Ibu masih dengar Bu? Hakikat daripada Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual kita, perjalanan kesadaran diri kita menuju kepada kesadaran yang sesungguhnya. Ibu paham? Secara lahiriah yang mampu diisra dan diikrarkan oleh Allah itu perjalanannya itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak dan Ibu, setiap pribadi kita juga mampu untuk bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jalannya Bapak Ibu? Ibu. Apa jalannya Bu? Apa jalannya Pak? As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah jalannya bagi orang yang ingin bermi'raj, yang ingin berjumpa dengan Allah. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah jalannya bagi orang-orang yang beriman untuk bermi'raj, untuk menuju mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu yang diperjalankan Rasulullah, kita juga bisa bermi'raj kepada Allah. Saat kapan? Saat kita sholat. Bapak Ibu, kenapa kita bisa bermi'raj? Karena Allah mengatakan kepada kita, aku sangat dekat. Allah di mana Bu? Allah di atas, betul. Allah ada di surga, Allah ada di neraka, Allah ada di atas, Allah ada di bawah, Allah ada di kanan, Allah ada di kiri, Allah ada di depan, Allah ada di belakang, Allah ada di udara, Allah ada di api, Allah ada di air. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah dan langit dan bumi, dan sesungguhnya Allah Maha meliputi semuanya kita ini Bapak dan Ibu di dalam liputan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini Bapak Ibu, mulai langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, alam semesta ini di dalam liputan, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini di dalamnya Allah. Walillahi masriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kata Allah, kepunyaan Allah adalah timur dan barat. Kemanapun engkau menghadap, di situlah wajah Allah. Kemanapun kita menghadap, di situ ada wajah Allah. Bahkan Allah katakan, aku sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada orang lehermu. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, secara hakikat adalah perjalanan menuju kesadaran diri kita, bahwa ketika kita sholat yang khusyuk, maka kita akan berjumpa dengan Allah dengan kesadaran sampai ke langit, kesadaran yang ketujuh kita Sidratul Muntaha, maka disitulah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya ajarkan kepada Bapak Ibu semua, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sholat yang bagaimana yang kita bisa bermi'raj kepada Allah, yaitu sholat yang khusyuk. Sholat itu Bapak dan Ibu, hakikatnya adalah kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Sholat itu hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah. Sholat itu hakikatnya kita sedang berbicara dengan Allah. Maka biar khusyuk sholat kita, kita harus tahu apa yang kita bisikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kenapa sholat kita selama ini kan khusyuk? Kita yang hari ini sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70, 80,
Pak? Sudah berapa umur kita sekarang Pak? 50. Kita sholat, membaca bacaan sholat, mulai kita takbir Bapak Ibu, kita kadang tidak tahu arti takbir itu. Baca doa kita tidak tahu arti baca doa kita. Baca Al-Fatihah kita tidak tahu artinya. Kita rukuk, kita sujud, kita tidak tahu artinya. Bahkan kita berzikir kepada Allah pun kita tidak tahu artinya. Bahkan kita berdoa pun kepada Allah, doa pakai bahasa Arab artinya pun tidak tahu. Kalau kita sholat Bapak Ibu, membaca bacaan sholat, tapi kita tidak tahu arti bacaan sholat itu, bagaimana mungkin hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan ini. Apa doa kita? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Anak-anak Ustaz, inni wajhatu wajhiya lillati. Kita hafal Pak, Bu, kita hafal Bu. Tapi apakah kita tahu artinya? Tidak semua. Padahal dalam sholat kita katakan, inni wajhatu wajhiya, ya Rabb, ya Tuhan, aku hadapkan hatiku kepada Engkau ya Rabb. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku karena Engkau ya Allah. Itu kan yang kita baca Bapak Ibu. Habis itu di saat buku apa kita baca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya Rabb, Maha suci Engkau ya Rabb, Engkau lah yang Maha agung. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Langsung kita puji Allah. Rabbana wa lakal hamdu. Ya Rabb, ya Tuhanku, kami aku memuji Engkau. Rabbana wa lakal hamdu, ya Rabb, aku memuji Engkau. Habis itu kita rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Apa yang kita baca? Kita berdoa kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Ya Rabb, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Kasihlah aku ya Allah, berilah aku petunjuk, bimbinglah aku ya Allah, berikan aku kesehatan ya Allah. Itulah yang kita bisikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu, kalau ibu-ibu, kalau kita tidak tahu arti bacaan sholat, sudah kita pastikan sholat yang pasti tidak khusyuk. Ya Bu? Pasti tidak khusyuk. Kalau khusyuk, bahkan sebelum sholat kita sudah mempersiapkan diri kita, Pak. Mulai di saat duduk. Kalau mulai saat duduk sudah mulai menentukan kekhusyukan kita dalam sholat. Ibu kalau wudhu, baca doa wudhu, setelah itu ibu umur-umur, ibu ucapkan di dalam hati, ya Allah, aku bersihkan mulutku ya Allah dari perkataan-perkataan yang tidak terbaik. Hakikatnya Bapak Ibu, ketika kita mencuci tangan kita, ya Allah, aku bersihkan tanganku ya Allah dari tangan yang tidak Engkau ridhai. Aku bersihkan telingaku dari pendengaran yang tidak Engkau ridhai. Aku bersihkan kakiku, pikiranku dari yang tidak Engkau ridhai. Setelah itu baru kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah mulai, kita mulai sholat, sudah kita mulai berwuduknya tidak bagus, sudah pasti sholatnya tidak akan khusyuk. Paham Ibu? Kenapa demikian Bu? Bapak-bapak, ini boleh saya sampaikan, saya kalau ceramah hampir di seluruh majelis taklim, hampir semua di taklim kita itu banyak yang tidak hafal arti bacaan sholat. Termasuk di sini kalau saya ada bisa. Ya kan Bu? Pasti tidak semua Pak. Maka harus belajar. Jadi Bapak Ibu, di dalam sholat itu sesungguhnya kita sedang berbisik dengan Allah. Kita sedang berdialog dengan Allah. Karena Allah itu selalu bersama kita dan berada dalam diri kita. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, ibu-ibu, minta perlulah kita minta doa sama
Kebiasaan kita umat Islam hari ini, karena kita beragama ikut-ikutan, karena kita beragama tidak mempergunakan akal sehat kita, banyak dari kita umat Islam yang mulai agak keluar ketakutannya kepada Allah SWT. Apa contohnya, Bu? Bu, saya pernah lihat kalau Ustaz sudah ceramah, apalagi kalau Ustaznya dari luar, sisa minumannya tuh Pak Ketua, Pak Imam, itu diminum tuh sama yang minum. Sisa minumannya diminum, sisa makanannya dimakan. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Mendapatkan berkah. Kadang dicium tangannya atas bawah, habis itu supaya seseorang dicium telapak kakinya. Luar biasa. Jadi kita hari ini, kalau kita berdoa tidak perlu jauh-jauh. Banyak orang yang mencari Tuhannya sampai ke Mekah, Al-Karamah, naik haji dan umrah, dia tidak berjumpa dengan Allah. Banyak orang yang katanya pergi ke masjid, mau ke rumah Allah, tapi dia tidak berjumpa dengan Allah. Padahal Bapak itu Allah itu bersama dengan dirinya. Bagaimana mampu untuk merasakan kehadirannya? Salah satunya ibadah yang kita lakukan, yakni adalah sholat. Sholat yang khusyuk membangun kesadaran diri kita, maka as-sholatul iqratul mu'min. Sholat itu adalah jalannya bagi orang yang beriman untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, masih jelas Bapak Ibu? Masih jelas Pak? Saya langsung ke poin Pak, jika Bapak sebentar lagi. Kalau saya mau lucu-lucu nanti bagian tukang apa aja. Ini kebetulan dari Ustaz. Kalau saya malas yang lain, berarti kita cukup. Karena kita jalan-jalan, saya ingatkan ibu-ibu, apalagi Bapak Ibu, kita yang sudah berumur 40 tahun Bapak Ibu. Mama saya, ini saya, etek-etek saya nih, yang kita tahu umur 40 nih, inilah saatnya bagi kita untuk mengevaluasi diri kita, untuk membangun spiritual diri kita, karena umur kita tidak lama lagi. Bapak Ibu, sholat kita, ibadah kita, kualitasnya tidak sama dengan anak kita ini. Kalau mereka sholat, ibu sholat, ya sholat ikut-ikutan. Kita harus tahu Bapak Ibu. Maka Rasulullah Muhammad SAW mendakwakan agama Allah ini di Makkah 13 tahun itu ketauhidan, mengenalkan umat supaya umat mengenal akan Allah. Setelah itu 10 tahun baru di Madinah, baru diperintahkan melaksanakan ibadah, baru disuruh sholat, baru disuruh berzakat, baru disuruh melaksanakan ibadah yang lainnya. 13 tahun itu Bapak Ibu adalah dakwah mengenalkan umat kepada Allah. Kenapa? Pertama kita harus mengenal Allah. Karena kata Rasulullah Bapak Ibu, awal awal agama itu adalah mengenal Allah. Kalau kita beragama tidak mengenal Allah, kita sholat siapa yang kita sembah Bapak Ibu? Bapak, kalau kita tidak mengenal Allah, jadi ibadah kita yang selama ini lillahi ta'ala itu untuk siapa? Kepada siapa? Maka 13 tahun dakwah Rasulullah mengenalkan umat tentang Allah. Maka kata ulama-ulama sufi, man arofa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Maka dari sebab itu, malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua supaya kita kenal diri kita. Kalau kita sudah kenal diri kita, kita tahu kita dari mana, kita sedang di mana, akan kemana tujuan kehidupan kita, maka kita tahu ibadah kita ini kepada siapa. Bapak Ibu, Pak, halo Pak, Ibu, hari ini banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah tujuannya bukan Allah lagi. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa sholat itu adalah bermikrab berjumpa dengan Allah. Ibu, mak saya, betapa banyak hari ini
orang yang sholat tujuannya apa? Supaya dapat pahala. Pagi-pagi saya ke kantor di Batam, ada staff saya kebetulan jam 9, jam 8 sampai setengah 10 udah sholat ya. Sholat apa? Sholat duha. Saya tanya tuh, Mas, rajin sholat? Alhamdulillah, Pak Dewa. Untuk apa sholat? Supaya murah rezeki saya. Jumpa lagi jamaah kita di masjid, rajin dia sholat duha, rajin dia sholat. Tujuan untuk apa? Supaya jodohnya didekatkan. Kita sholat hari ini Pak pamrih. Kita sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kita beribadah kepada Allah. Tujuan kita adalah supaya Allah ganti dengan pahala. Setelah kita kumpulkan pahala, kita ganti pahala kita itu dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pamrih kepada Allah. Padahal kita mengatakan lillahi ta'ala. Padahal kita mengatakan karena Allah. Hidupku, matiku, ibadahku karena Engkau ya Allah. Bukan kita mengharapkan surga, bukan kita mengharapkan pahala. Itulah yang disampaikan seorang ulama sufi perempuan yang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Apa kata beliau? Bila sujudku padamu karena damba surga, tutup surga itu untukku. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Namun bila sujudku demi keselamatan, jangan palingkan wajah aku menatap keindahanmu. Ini kata Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan. Ya Rabb, ya Tuhanku, apabila sujudku, sholatku, ibadahku untuk mengharapkan surgamu ya Allah, tutuplah surga itu untukku. Ya Allah, ya Tuhanku, apabila sholatku, ibadahku, sujudku, supaya aku tidak masuk api neraka-Mu ya Allah, bakarlah aku dengan apinya. Tapi ya Allah, ya Tuhanku, apabila sholatku, apabila sujudku, apabila ibadahku, yang aku harapkan adalah Engkau semata, janganlah Engkau palingkan wajah-Mu ya Allah. Aku rindu menatap keindahan-Mu. Yang diharapkannya bukan pahala, yang diharapkannya bukan surga, tapi dia berharap semata lillahi ta'ala. Paham itu? Jadi kalau kita sholat, puasa, ibadah, jangan minta upah kepada Allah. Bu, Bapak, terakhir, aku jawab dulu. Apakah kita tidak malu meminta upah itu kepada Allah? Bu, kita dari mana, Bu? Dari Allah. Kita datang dari Allah. Kita kembali kepada Allah. Rezeki kita dari Allah. Sehat kita dari Allah. Kehidupan kita dari Allah. Semua yang mengatur kehidupan kita adalah Allah. Setelah itu Allah memberikan amanah kepada kita dan memberikan kelebihan rezeki. Dengan kelebihan rezeki itu kita membantu orang lain. Ketika kita membantu orang lain, setelah itu kita minta pula pahala. Setelah pahala kita minta, kita ganti pula dengan surga. Bapak Ibu, apakah kita tidak malu kepada Allah? Bu, paham Bu? Apa kita tidak malu kepada Allah? Kita dari Dia, kesehatan kita dari Dia, hidup mati kita karena Dia. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kelebihan harta, Allah berikan kita kelebihan rezeki. Dengan kelebihan rezeki itu kita mampu berbuat baik. Setelah kita berbuat baik, kita minta pula upahnya kepada Allah. Apa upahnya? Pahala. Setelah itu kita minta pula surga. Dan malu kita kepada Allah. Anak lahirkan waktu kecil. Kita lahirkan dia, kita mandikan dia, kita susukan dia, kita rawat dia, kita sekolah.
orang lain, ketika kita punya jabatan dan kedudukan, kita bisa membantu orang lain, kita tidak minta upah kepada Allah, Pak. Apa yang kita minta kepada Allah, Pak? Kita mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur hendaknya kita kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku telah Engkau jadikan sebagai wakilmu untuk membantu saudara saya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita ini merupakan wakil Allah di muka bumi. Bukankah kita manusia ini adalah sebagai khalifah Allah? Bukankah kita di muka bumi ini adalah sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagai wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi? Maka kita lah yang menjadikan kehidupan di muka bumi penuh dengan ketenangan, kedamaian dan kebaikan. Maka hari-hari Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala sesuatu, apa yang kita baca? Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama dirinya yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Kita dilahirkan di muka bumi ini, diutus juga oleh Allah di muka bumi ini sebagai wakilnya Allah. Untuk apa, Bu? Bukan untuk saling bunuh-membunuh, bukan untuk saling caci-mencaci, bukan untuk saling sakit menyakiti, tapi Allah telah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, untuk rahmat dan rahim, untuk berkasih sayang bagi seluruh alam semesta. Paham? Kalau ada Bapak Ibu rajin sholat, rajin bersedekah, rajin berzakat, rajin baca Al-Quran, rajin berumrah dan berhaji, tapi tidak menampilkan kasih sayang, berarti ibadahnya baru sampai di jembatannya saja. Kenapa demikian? Karena buah daripada ibadah itu adalah kasih sayang. Buah daripada sholat kita, buah daripada zakat kita, buah daripada haji kita, buah daripada baca Al-Quran kita itu adalah akhlakul karimah, Bapak dan Ibu. Bagi siapa yang beribadah, dia menampilkan akhlak yang baik, berarti ibadahnya berbuah. Tapi dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia berhaji, dia berumrah, tapi tidak mampu menampilkan kasih sayang dan menyebarkan kebaikan, berarti itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Banyak orang yang sholat hanya dapat capek saja. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Ternyata dia tidak mampu menampilkan akhlak yang baik. Bapak Ibu, ini harus kita untuk menilai. Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu terakhir, kita Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah untuk berkasih sayang. Paham? Kalau ada kita di rumah kita belum berkasih sayang dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, perbaiki kualitas ibadah kita. Jangan-jangan sholat kita belum bagus. Karena bagi siapa yang ibadahnya bagus, bagi siapa yang sholatnya bagus kualitasnya, maka hubungannya dengan Allah bagus. Bagi siapa yang hubungannya dengan Allah bagus, hubungannya dengan alam semesta dia bagus.
apa subhanallah Ar-Rahman, apalagi Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Siapa yang dekat dengan Allah, maka dia akan diturunkan, dicerahkan oleh Allah sifat kasih dan sayang itu ke dalam dirinya. Maka orang yang dekat dengan Allah, dia akan berkasih sayang. Maukah tetangganya muslim ataupun non muslim, mau dia orang Padang, mau orang Batak, orang Palembang, orang Flores, dia berkasih sayang. Jangankan dengan manusia, Bapak Ibu, dengan binatang pun dia berkasih sayang. Dan dia memandang kepada makhluk itu dengan memandang rahmat dan rahim, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu, kalau ibu raja bertakdir, raja berbenjit, tapi dengan tetangga kita masih musuhan, apalagi sudah masuk bulan Ramadan, kita sesama yang muslim juga bermusuhan, bagaimana mungkin kita akan menyebarkan kebaikan kepada orang yang di luar Islam? Dengan sesama muslim kita berkasih sayang. Maka Bapak Ibu, kita evaluasi nilai-nilai ibadah kita. Tapi Bapak Ibu, kehidupan kita di alam dunia ini Bapak Ibu merupakan panggung sandiwara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap diri kita Bapak Ibu punya peran masing-masing yang berbeda, yang diamanahkan oleh Allah. Ada yang jadi pegadaian, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi kota, jadi PM, jadi imam, ada yang menjadi orang kaya, ada yang jadi orang miskin, ada orang yang diberikan kesehatan, ada yang diberikan sakit dan sebagainya. Semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana menyikapi tentang kehidupan ini. Apa yang bisa saya sampaikan ke beliau? Kehidupan di muka bumi ini kita masa belajar, masa bertumbuh kita. Maka Bapak Ibu, suami adalah guru kita, istriku adalah guru. Kami suami ini Bapak Ibu, kami suami ini, kami tidak akan tahu bagaimana caranya sabar kalau tidak suami istri kami yang cerewet. Ibu juga begitu. Ibu mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana caranya sabar kalau suami tidak cerewet dan sebagainya. Ibu-ibu, kalau ada tetangga ibu yang jutek, tetangga ibu yang sombong, tetangga ibu yang suka bertiba, tetangga ibu yang julid, itu adalah ujian bagi kita. Bahkan itu merupakan guru kita. Kalau bukan karena tetangga saya yang demikian, saya tidak tahu bagaimana caranya sabar. Ya Bu? Tapi Bu, kalau ada tetangga kita tidak baik, kita jangan bilang kita tidak baik. Kalau tetangga tidak baik, kita juga menjadi tidak baik, berarti kita sama dengan tetangga lain. Tapi orang yang beriman, yang sholatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memandang orang takut dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Ibu? Paham? Ada suara mana? Sudah habis juga suara. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tadi saya lupa perkenalkan nama saya Safari Ramadan SPDI. Saya kebetulan juga anggota DPRD Kota Batam, tapi saya sudah periode yang ketiga dari Partai Amanat Nasional. Tapi dapil saya bukan dulu, dapil saya berwajib. Dulu saya di Komisi 4, habis itu saya di Komisi 1, sekarang saya sekretaris di Komisi 2. Kebetulan saya juga ketua Partai Amanat Nasional Kota Batam. Saya lahir di Sumatera Barat 42 tahun yang lalu, dan saya tinggal di Permana Barat 2 kali di bulan di Kelurahan Kuliah, Kecamatan Batawangi, sisunya Permana 1 dengan pasangan jalan. Kalau Bapak Ibu nanti ada yang masalah kurang di rumah, silakan. Saya berasal dari Sumatera Barat, tempatnya di Kabupaten Tanah. Kebetulan sama dengan Pak Ahmad Rizal, Pak Rifal Berbandi, sama-sama ada di Sumatera Barat.
Apalagi karena kita masuk Ramadan, persiapkan diri kita menjaga. Karena apalagi kita sudah umur 20 tahun, apa yang kita cari lagi? Kalau kaya, sampai di mana kaya kita? Mau jadi pejabat, mau jadi apa lagi kita? Apa yang kita cari lagi? Yang kita cari adalah mempersiapkan diri kita, karena kita akan kembali ke rumah besar kita yang dina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditunggu oleh orang-orang yang sedang belajar. Kita kalau di sekolah, kehidupan ini adalah sekolah. Kalau kita di sekolah, yang kita tunggu bagi kita adalah lonceng dalam bumi. Kalau dalam kehidupan di muka bumi, lonceng dalam bumi adalah ketika malaikat sedang mencabut nyawa kita dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pulang. Maka bagi siapa yang kembali pulang ke rumahnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, itulah yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah la yajidhu Bila engkau dengan maka yang kita cari saat ini bukan memberi hidup untuk kehidupan kita. Kita persiapkan kita akan kembali ke dia. Karena asalnya kita dari dia dan kita akan kembali kepada dia, maka kembalilah kita bertemu dengan kebahagiaan dan bahagia. Maka saat ini kita mungkin apa dari sini. Tapi saya ingin apa itu, saya bukan memilih untuk mencapai, saya ingin saja supaya kita menyadari tentang kesadaran ini. Pada hari ini kita tidak memahami dengan diri sejati kita. Sesungguhnya diri sejati kita itu datangnya dari Allah, dan dalam diri kita juga ada dia, dia selalu bersama dengan kita. Maka bangkitkan itu buat kita merasa ada semangat bersama. Sudah kita selalu bersama, tidak perlu kita merasakan. Kita curhat ke dalam diri kita, karena kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau mukmin baiknya di dalam kalbunya orang yang beriman itu di situ ada keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya dan saya sampaikan kemudian maaf saya bisa paham dan dulu mohon maaf saya boleh Assalamualaikum warahmatullahi Syukur atas ilmunya Ustaz. Semoga ilmunya